Selamat datang di Beyond Church. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya sebagai satu keluarga Allah, sebagai satu tubuh Kristus gereja Tuhan, boleh ya kita berikan salam hangat depan belakang kanan kiri. Katakan senang beribadah bersama-sama hari ini, apa kabar? Biar sukacita Kristus memenuhi kita. Amin. Kita akan membaca ayat fotum yang terambil dari Efesus 3 ayat 18, 20 sampai 21 dan kita membaca secara bergantian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus saudara. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bersama-sama, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kami datang saat ini Tuhan dengan ucapan syukur, mengakui karya-Mu dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan. The days upon your Savior, behold your great high priest. Yeah. Draw near in awe and wonder. His cross has spoken peace. Yeah. Come rest from sin and striving. Find endless stores of grace. The heart that turns to Jesus is cleansed from every stain. Here we go. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Yeah. Oh, how vast His love for us. So lift your eyes to Jesus. Mari pandang padanya. Arise from doubt and shame. His blood cries, it is finished. My life is in His name. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Kami mengucap syukur bahwa tiada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, satu suara. What now can separate us? Dengan imanmu. Can death or pain or fear? Ini jaminan kita. We have this strong assurance. Dalam Kristus. In Christ we've been brought near. And in His regular labor, His promises are
Yesus Kristus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup bagi kita semua. Sama-sama kita nyanyikan. Yesus, Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Kau adalah menara kami, Tuhan. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu Engkau telah mengalahkan maut. Kau selalu ada, setia menjaga. Hidup kami milik-Mu, Tuhan. Kau berdaulat, penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kau berdaulat atas hidup kami, Tuhan. Let's sing it together. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu Engkau telah mengalahkan maut. Kau berdaulat, Kau selalu ada, setia membela. Dia penuh kuasa, Kau berdaulat, penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Hidup kami milik-Mu, Tuhan. Kau berkuasa atas hidup kami semua. Semua telah Kau ambil alih. Semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih. Semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Semua telah Kau ambil alih. Semua telah Kau ambil alih. Semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Sama-sama tepuk tangan. Tidak ada satu area dalam hidup kami yang tidak ada di dalam kedaulatan-Mu. Sama-sama nyanyikan. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom saudara-saudari, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuk ke dalam perenungan katekismus di minggu yang ke-26. Saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita akan bersama-sama membaca jawaban serta ayat firman Tuhannya. Pertanyaannya ke-26, apakah gereja itu? Allah memilih dan memelihara baginya sebuah komunitas yang ditetapkan untuk kehidupan kekal dan disatukan oleh iman, yang mengasihi, menaati, menyembah dan belajar dari Dia bersama-sama. Allah mengutus komunitas ini untuk memberitakan Injil dan memperlihatkan dulu tentang kerajaan Allah itu melalui kualitas hidup bersama mereka dan kasih mereka kepada satu sama lain. Kita baca bersama-sama di Efesus 2 ayat 19 sampai yang ke-22. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Silakan duduk saudara-saudari. Saudara-saudari, pertanyaan katekismus yang kita renungkan hari ini sangat penting. Kenapa? Karena banyak orang memaknai ibadah atau gereja hanya sebatas aktivitas rohani yang kita hadiri setiap minggu. Tetapi saudara-saudari, Alkitab menunjukkan sesuatu yang lebih jauh dan lebih indah daripada itu. Bahwa gereja adalah umat yang Allah pilih. Allah panggil dan Allah pelihara menjadi miliknya sendiri. Efesus 2 mengatakan bahwa kita bukan lagi orang asing atau pendatang. Artinya di dalam Kristus kita semua dijadikan anggota keluarga Allah. Itu berarti gereja bukan sekedar kumpulan orang yang punya minat rohani yang sama. Gereja adalah keluarga yang dibangun oleh Allah sendiri dengan Kristus sebagai batu penjuru. Perenungan hari ini mengajak kita semua untuk menelisik tujuan dari mengapa kita bergereja. Karena sangat mungkin kita pergi ke gereja dengan sikap konsumer. Kita datang dengan sebuah pertanyaan seperti, kalau saya datang ke gereja kira-kira dapat sesuatu enggak ya? Apakah saya merasa cukup dilayani? Padahal Alkitab berbicara tentang gereja bukan pertama-tama sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Tetapi sebagai tempat di mana kita dibangun dan berada dalam perkumpulan keluarga Allah. Gereja juga bukan komunitas yang disatukan oleh latar belakang atau preferensi yang sama. Gereja disatukan oleh iman kepada Kristus. Itu sebabnya gereja selalu lebih dalam dari sekedar relasi sosial. Kita dipersatukan oleh anugerah yang sama, oleh juru selamat yang sama, dan juga kita diarahkan kepada tujuan yang sama. Gereja dipanggil bukan hanya untuk berkumpul, tetapi untuk menempuh perjalanan iman bersama-sama. Artinya saudara-saudara, keberadaan gereja seharusnya menampilkan gambaran kecil dari kerajaan Allah di dunia. Bukan artinya gereja sempurna, tetapi karena Kristus sedang membangun umatnya dan membentuk mereka untuk saling mengasihi. Dan karena itu, memahami apa tentang gereja memberikan kita implikasi yang nyata. Implikasi yang pertama adalah bahwa kebenaran ini meruntuhkan individualisme rohani kita. Artinya, kekristenan tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sendirian. Allah tidak hanya menyelamatkan kita secara pribadi, tetapi menempatkan kita di dalam satu keluarga. Itu berarti pertumbuhan rohani kita tidak terlepas dari kehidupan bersama umat Tuhan. Kita dipanggil untuk menghidupi kehidupan saling di dalam tubuh Kristus. Yang kedua, ini mengoreksi sikap konsumerisme kita terhadap bergereja. Gereja bukan pertama-tama tempat di mana kita bertanya, apa yang sekiranya bisa saya dapat? Gereja adalah tempat di mana kita belajar bertanya, bagaimana Tuhan dapat membentuk saya? Dan bagaimana saya dapat mengasihi tubuh Kristus ini? Selama kita hanya datang untuk menilai apakah gereja cukup memenuhi kebutuhan kita atau tidak, maka kita belum sungguh-sungguh melihat gereja sebagaimana Alkitab melihatnya. Gereja adalah keluarga Allah, tempat kita dipanggil bukan hanya untuk menerima, tetapi juga untuk hadir, untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi hari ini kita perlu mengingat saudara-saudari, gereja bukan sekedar tempat untuk kita hadir, tetapi keluarga Allah di mana kita semua dipanggil untuk bertumbuh, untuk saling mengasihi dan menjadi saksi Injil bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita bertanya dengan jujur di hadapan Tuhan hari ini. Apakah selama ini kita datang ke gereja atau kita memandang gereja sebagai keluarga Allah di mana kita semua dibentuk dan hidup kita dipakai oleh Tuhan? Atau kita hari ini datang dengan ekspektasi pribadi yang masih perlu dipenuhi? Oleh sebab itu saya mengundang setiap dari kita di tempat ini untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita datang dalam doa pertobatan dan kita meminta Tuhan untuk memampukan kita hidup sebagai gerejanya. Mari kita doa secara pribadi, dipersilahkan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu sebagai umat-Mu yang Kau tebus
dengan darah yang sangat mahal. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami sering menganggap gereja hanya sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan pribadi kami. Seringkali kami lupa bahwa Engkau sedang memproses kami melalui setiap saudara seiman yang Kau tempatkan di dalam gereja ini. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu, menjadi pribadi yang dibangun dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan menyanyikan sebuah pujian baru, jemaat Tuhan, The God We Love. Worship team sudah menerjemahkan pujian ini ke dalam bahasa Indonesia dan kita akan menyanyikan bersama-sama. Biarlah melalui pujian baru ini menolong kita di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita dapat melihat keindahan, rencana keselamatan dari Allah Tritunggal bagi kita, gerejanya, umat yang sudah ditebus. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Angkat suara. Percaya satu Allah Bapa, Maha Kuasa pencipta semua. Dia memerintah alam semesta. Kami agungkan, kami puja Yesus Kristus, Allah semua ciptaan, diperanakan tak dicipta. Dialah terang dari yang kekal, Tuhan atas segala zaman. Mulia bagi Allah Bapa, hormat bagi Putra, semua pujian bagi Roh Kudus, Allah kami sembah. Untuk keselamatan kami semua, Dia turun dari surga mulia, lahir dari anak darah dan roh, manusia dan Allah sejati. Disalib di bawah Pilatus, menderita mati dikubur. Apa yang terjadi? Sesuai dengan kitab para nabi, hari ketiga Dia bangkit. Mulia bagi Allah Bapa, hormat bagi Putra, semua pujian bagi Roh Kudus, Allah kami sembah. Mulia bagi Allah Bapa,
gereja Tuhan, kita nyanyikan bagian ini bersama-sama dengan iman pengharapan kita. Kita nantikan kebangkitan dan dunia kekal yang akan datang. Ini pengakuan iman kami. Siapa? Allah kami sembah. Allah kami sembah. Kami bersyukur ya Tuhan untuk karya-Mu Allah Tritunggal, sehingga Engkau memilih kami melalui Allah Anak. Dia telah menyelamatkan kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami pasti akan binasa. Sama-sama kita nyanyikan. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih setia dan damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Bukan kami lagi Tuhan, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Dalam gelap ku tak pernah sendiri, di pihakku Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Ku tak takut, karena Dia gembalaku. Dalam lembah gelap Dia pimpinku. Kami tak pernah sendiri Tuhan. Oh maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Saya bersyukur Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, kita nyanyikan. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku. Kami aman di dalam Tuhan. Darahnya yang tercurah ampuniku, Dia bangkit untuk mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku, sekarang dan untuk selamanya. Belenggu dipatahkan, ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Hidup kami ini milik-Mu Tuhan. Kau yang berdaulat, Kau yang berkuasa. Setiap nafasku, ku mau serta Yesus. Nafasku, ku mau serta Yesus. Dia telah janji menuntunku pulang. Setiap hari kasih-Nya pulihkanku, sampai kelak ku tiba di surga. Amin. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya.
Terima kasih Tuhan karena karya-Mu di atas kayu salib. Kau telah mengalahkan maut bagi kami. Dan kami pun dipilih, diangkat menjadi anak, diselamatkan. Dan itu semua karena anugerah yang terdapat di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami pun dipilih menjadi mempelai-Mu, menjadi gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sebagai gereja-Mu bisa memancarkan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Memberikan pengharapan kepada dunia yang gelap ini. Bahwa ada pengharapan kekal yang sejati yang terdapat hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang berdoa ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus boleh berbicara di dalam hati kami. Dan kami boleh dibantu untuk mengerti tentang kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan dan mengaplikasikan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat bersama duduk kembali. Baik saudara-saudara, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Momen ini merupakan bagian dari liturgi penyembahan kita kepada Tuhan. Dan di sini kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita semua memberi karena kita sudah terlebih dahulu diberkati melalui pribadi Kristus yang mati dan bangkit untuk kita semua. Amin. Sebelum kita memberi, saya mengajak kita semua untuk membaca satu ayat firman Tuhan yang terambil di Roma 11 ayat yang ke-36. Mari kita membacanya bersama-sama, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, perenungan firman ini yang singkat mengingatkan kita semua bahwa semua yang kita miliki hari ini itu berasal dari Tuhan. Artinya pada hari ini, pada saat kita membawa persembahan kita sebetulnya tidak sedang memberi kepada Tuhan. Tetapi ini adalah wujud di mana Tuhan memberikan kita sebuah kepercayaan untuk mengelola sesuatu yang Ia telah terlebih dahulu titipkan ke dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita dapat melakukannya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, saudara dapat melakukan persembahan melalui beberapa cara. Yang pertama, saudara bisa melakukan transfer ke rekening gereja, atau saudara juga bisa scan kris yang tersedia. Dan yang terakhir, saudara bisa menggunakan amplop persembahan yang tersedia di bangku Anda semua. Sebelum kita memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami miliki itu berasal daripada-Mu. Biarlah setiap pemberian kami berangkat dari hati yang penuh dengan ucapan syukur atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk membangun gereja-Mu dan membawa kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi saudara-saudari. Shalom Church, welcome to Gibeon Church. Senang bisa beribadah bersama Anda hari ini. Saya Ong, and this is Gibeon Weekly News. Untuk Bapak, Ibu orang tua, peserta Youth Summer Camp, kami mengingatkan bahwa hari ini akan diadakan Pre-Camp Parents Meeting pukul 3 sore di lantai 3. Kami akan membagikan visi, gambaran kegiatan,
serta informasi penting menjelang camp yang akan berlangsung dalam 2 hari ke depan. Kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu. See you parents! Injil yang mengubahkan hidup kita mendorong kita untuk menjangkau lebih banyak jiwa. Karena itu, Gibeon Church mengajak Anda mendukung pelayanan church planting di Surabaya Timur bersama Calvary Gospel Church. Dukungan melalui dana dapat disalurkan lewat QR Code dan rekening di layar, atau dengan mengunjungi booth di lobi gereja. Bagi Anda dan pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan, kelas premarital akan dimulai 28 Juli. Pendaftaran tersedia di Gibeon App dan ditutup minggu depan. Untuk info lebih lanjut, silakan mampir ke Connect Booth setelah ibadah. Hey kamu, collegers yang berusia 18-23 tahun, College Connect Night Out akan berlangsung 6-8 Agustus ini. Ini bukan sekadar acara kumpul-kumpul biasa, tapi momen untuk membangun komunitas, bertumbuh bersama, dan diperlengkapi menghadapi real life setelah kuliah. Yuk segera daftar lewat Gibeon App. See you at CCNO. Di tengah dunia yang penuh krisis dan ketidakpastian, bagaimana orang percaya hidup dan bekerja dengan iman? Ikuti Faith and Work Seminar, Faith and Work in Times of Crisis and Uncertainty bersama Pastor Anthony Pribudi. Hari Sabtu, 18 Juli 2026, pukul setengah 5 sore di Gibeon Main Hall lantai 1. Daftar sekarang melalui Gibeon App. Setiap minggu keempat, Anda akan menemukan kartu Pray, Share, and Invite di kursi Anda. Mari ambil bagian dalam misi Tuhan. Pray, doakan 3 nama, share, bagikan kasih Kristus, dan invite, undang mereka datang mendengar Injil. And that's Gibeon Weekly News for this week. Selamat beribadah church, Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan saudara untuk pengumumannya luar biasa, amin. Ya. Juga berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang pertama kali hadir bersama dengan kita hari ini, amin. Yes. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Thank you for tuning in buat teman-teman yang live streaming online. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Nah saudara, setiap minggu keempat di kursi saudara selalu saudara menemukan pray, share, and invite 3 ya saudara ya. Kenapa kita melakukan ini? Saya mau supaya saudara semua sadar kalau saudara ada di tempat ini karena ada orang yang mendoakan saudara dan ada Roh Kudus yang menjamah hati saudara. Sehingga saudara dapat mengerti Injil, saudara dapat memahami Injil dan percaya Kristus. Itulah sebabnya orang yang berinjil, orang yang sudah mengenal Kristus tidak akan menyimpan Injil untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya setiap minggu keempat kita mau mendoakan paling tidak 3 teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Kalau saudara tidak pernah mendoakan mereka, bagaimana saudara bisa share? Itulah sebabnya kita ambil waktu. Kalau saudara hari ini belum punya 3 nama itu, waktu kita berdoa, saudara minta sama Tuhan memberikan wajah-wajah yang perlu saudara doakan. Oke saudara ya, mari sama-sama kita berdoa hari ini. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau terlebih dahulu mencari kami ketika kami masih jauh dari Engkau. Sebelum kami mengenal-Mu, Engkau telah mengasihi kami melalui Kristus. Hari ini kami ingin membawa 3 nama yang Engkau taruh di hati kami ke hadapan-Mu. Saudara bisa sebutkan nama-nama mereka. Dan bagi teman-teman yang belum menerima 3 nama itu, biarlah Engkau memberikan wajah-wajah yang perlu mereka doakan. Tuhan, Engkau mengenal mereka. Mungkin mereka adalah anggota keluarga, sahabat, rekan kerja, tetangga yang belum mengenal kasih-Mu. Bekerjalah di dalam hati mereka. Bukalah mata mereka untuk melihat keindahan Injil. Dan biarlah Engkau tarik hati mereka untuk datang kepadamu. Dan Engkau pakai kami supaya kami juga menjadi perpanjangan dari kasih-Mu. Sehingga kami dapat share the gospel. Kiranya minggu ini kami dibuka kesempatan untuk membagikan Injil dan mengundang mereka untuk mengalami kasih Kristus bersama-sama di dalam tubuh Kristus. Terima kasih Bapak, biarlah semakin banyak orang mengenal Yesus dan bumi semakin dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Nah, kita ada di dalam minggu ke-5 dari khotbah berseri kita, eksposisi kitab Habakuk, Gospel Hope in a Restless World. Dan khotbah saya hari ini berjudul When Enough is Never Enough. Ketika memiliki lebih banyak tidak pernah membuat saudara merasa cukup atau merasa kita puas. Dan kita akan membaca hari ini, bacaannya cukup banyak ya saudara ya. Tetapi jangan takut ya saudara ya, banyak ini sebenarnya poinnya
Nggak banyak kalau khotbah selalu poinnya 3 ya saudara ya. Nah kita akan membaca bersama-sama Habakuk 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan yang ganjil saudara, bacakan yang genap, kita akan membacanya bergantian. Habakuk 2 ayat 5. Orang sombong dan khianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Ayat 6 saudara. Akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Ayat 8. Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Ayat 10. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Ayat 12. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia. Ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. 15 saya saudara ya. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Ayat 16 saudara. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Ayat 18. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, berbangunlah. Masakan dia mengajar, memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Bersama-sama ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Wow, panjang saudara ya. Beginilah firman Tuhan. Nah saudara, ada sebuah penelitian yang bertanya pada orang-orang kaya di Amerika. Penelitiannya bertanya begini, salah satu pertanyaannya. Berapa banyak lagi yang Anda butuhkan supaya kamu merasa cukup? Ini penelitian beneran saudara ya. Dan jawabannya hampir selalu sama. A little bit more. Sedikit lagi. Aku baru merasa cukup. Kalau dipikir-pikir itu adalah keinginan banyak orang saudara. Gaji naik sedikit lagi. Rumah sedikit lebih besar. Teman-teman yang gila sosial media, followerku lebih banyak sedikit. Teman-teman yang sedang struggle dengan pernikahannya, pasanganku sedikit lebih sempurna, sedikit lebih ganteng, sedikit lebih sabar. Hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, kalau pelayananku sedikit lebih berhasil, baru aku akan merasa puas, baru aku ngerasa cukup, baru aku merasa tenang. Saudara, anehnya ketika kita mendapatkan a little bit more yang saudara dambakan itu, rasa cukupnya itu gak pernah datang. Targetnya selalu bergeser, garis finishnya selalu maju. Banyak dari kita ingin mendapatkan karier yang sukses, akhirnya mendapatkan karier yang sukses itu kita dapatkan. Kita impikan tuh yang kita impikan kita dapat. Tetapi damainya gak pernah datang. Saudara. Bagi orang yang ingin nikah, akhirnya mereka mendapatkan pasangan yang mereka dambakan, yang mereka doakan. Tapi rasa amannya gak pernah datang. Akhirnya saudara banting tulang untuk bisa trade up rumah saudara yang sederhana ini sekarang naik 150 meter persegi misalnya.
Wah, akhirnya saudara dapatkan rumah idamanmu dengan interior desain dan desain yang saudara damba-dambakan. Tetapi kenapa kok kecemasannya tidak pernah pergi? Saudara akhirnya mendapatkan follower yang puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, bahkan millions. Tapi kenapa kok identitas kita tetap rapuh? Saudara para hamba Tuhan, pelayanannya akhirnya berhasil. Tetapi kenapa hatimu tetap gelisah? Saudara, ada seorang yang namanya David Foster Wallace. Dia seorang novelis dan filsuf budaya. Mati bunuh diri, gantung diri. Tapi dia mengatakan sesuatu yang sangat profound yang pernah dikutip di dalam salah satu buku Tim Keller di dalam Counterfeit God. Dia berkata begini, everybody worships. Semua orang menyembah. The only choice we get is what to worship. Satu-satunya pilihan adalah apa yang kamu sembah. Terus dia bilang begini, if you worship money and things, you will never have enough. Kalau kamu menyembah uang dan kamu menyembah hal-hal yang fana, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Masalah manusia adalah kita mencari sesuatu yang hanya Tuhan bisa berikan di tempat-tempat yang salah. Dan itu yang Tuhan sedang bongkar di hadapan Habakuk. Karena Habakuk, kalau tadi sudah baca semua ceritanya itu, Habakuk sedang diperlihatkan oleh Tuhan tentang Babel. Babel adalah superpower dunia, negara yang paling maju, ekonominya paling kuat, militernya paling ditakuti, negara dan kerajaan yang paling dikagumi. Kalau ada Instagram di zaman itu, semua orang ingin hidup seperti Babel. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang tidak dilihat dunia. Di balik semua kemegahan itu, ada jiwa yang sedang kelaparan. Meskipun Babel adalah superpower dunia yang dikagumi, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang membuat Babel selalu tidak pernah merasa puas. Dan itulah poin khotbah saya yang pertama. Mengapa enough tidak pernah terasa cukup? Ya, kita akan mulai dengan yang pertama. Yang siap belajar katakan yes. Nah, kalau kita baca ayat yang kelima, saya akan berikan kepada saudara sebuah terjemahan yang berbeda, yaitu bahasa Indonesia masa kini. Itu bunyinya begini, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kekayaan itu selalu menipu orang. Stop dulu sampai di situ. Saudara, orang kalau saudara pikir orang kaya itu selalu ciamik, selalu hebat, selalu yang saudara kagumi, itu menipu. Saudara. Saya pernah ketemu sama beberapa orang kalau ngomong sama saya cerita-cerita gitu. Waduh Pak, itu ciamik, ekspansinya begini, ciamik. Dalam hati ini gak ciamik, soalnya itu duit korupsi Pak gitu. Saudara. Ya of course saya gak ngomong begitu ya saudara ya. Tapi di khotbah kalau dia dengar ya mungkin saudara bisa melihat. Itu gak ciamik. Atau mungkin tentang gereja ekspansi ini, ekspansi itu. Aduh itu bukan ciamik. Tetapi itu sebenarnya sedang memanipulasi banyak orang. Jadi kalau kekayaan, kesuksesan, kebesaran itu selalu menipu orang. Hati-hati saudara, jangan terlalu kagum sama yang begitu-begitu. Nanti hatimu dikuasai oleh hal-hal seperti itu. Saudara. Terus dikatakan begini, ayo baca sama-sama yang di highlight ya. 1, 2, 3. Orang yang serakah itu apa? Angkuh dan gelisah. Seperti maut, ia pun tidak pernah puas. Bangsa demi bangsa apa? Dicaploknya. Perhatikan bahasa yang dipakai. Tuhan menggambarkan Babel itu seperti maut. Dalam bahasa aslinya dunia orang mati. Sheol. Seperti kematian. Seperti kuburan. Apa karakteristik kuburan? Pernah kuburan bilang tidak lagi menerima orang mati. Gitu. Nggak ada. Stop dulu. Jangan mati dulu. Kita nggak mau terima orang. Nggak bisa saudara. Setiap hari selalu ada orang mati. Kuburan akan selalu berkata tambah lagi. Tambah lagi. Tidak pernah habis orang mati. Selalu ada orang mati. Begitulah orang yang serakah akan selalu nggak pernah puas dan hatinya selalu gelisah. Dan firman Tuhan berkata bahwa bangsa demi bangsa dicaploknya, nggak pernah berhenti, nggak pernah puas, nggak pernah cukup. Perhatikan bagaimana Tuhan menggambarkan Babel itu serakah, angkuh, gelisah. Artinya Babel nggak pernah beristirahat, nggak pernah puas, nggak pernah cukup. Kenapa? Karena di balik semua kemegahan, di balik semua kekuasaan, di balik semua superpowernya itu, ada suatu kebutuhan yang lebih dalam. Dan yang menarik adalah Babel bukan hanya jahat, tetapi Babel itu gelisah. Saudara. Nah saudara, saya akan berikan sebuah ilustrasi. Beberapa puluh tahun yang lalu ada sebuah majalah Vanity Fair mewawancarai salah satu ikon terbesar di dunia musik. Mungkin Gen Z sekarang mungkin tidak terlalu tahu dia karena dia sekarang sudah jadi emak-emak. Tapi emak-emak yang menolak tua karena mungkin banyak sekali botoxnya dan fillernya. Namanya Madonna. Saudara. Ya, ini
Mukanya nggak kayak gini sekarang gitu saudara. Kalau saudara cek sekarang mukanya nggak secantik begini saudara. Tapi yang menarik adalah kalau zaman dulu itu ada orang yang dianggap berhasil, mungkin dia adalah salah satunya. Kenapa? Puluhan juta album terjual, konser di seluruh dunia, namanya dikenal hampir di setiap negara. Siapa yang nggak tahu Madonna, Like a Virgin gitu ya saudara. Ya semua lagu-lagunya itu kekayaan, popularitas, pengaruh. Kalau dunia berkata kamu berhasil, kamu akan bahagia. Seharusnya Madonna itu menjadi buktinya. Tetapi di dalam wawancara Vanity Fair itu dia berkata begini, ditanyain, apa sih yang membuat kamu itu kok kepingin terus berkreasi? Dia bilang gini, every time I achieve something, I feel like I'm somebody. Setiap kali aku mencapai sesuatu, menang Grammy, menang apalah, semua segala macam. Dan penghargaan ini, penghargaan itu. Album baru, I feel like I'm somebody for a little while. But then, when everything finish, I have to do it all over again. Nah itu yang menyedihkan. Kalau aku berhasil, aku harus melakukannya lagi. Nah saudara perhatikan, Madonna bukan kurang terkenal saudara. Masalahnya justru keterkenalannya itu tidak mampu memberikan apa yang dia harapkan. Saudara. Dia berharap keterkenalannya itu bisa memberi identitas. Bisa memberikan diri penghargaan dan nilai diri keberhargaan. Tetapi saudara semua tepuk tangan itu akhirnya harus berhenti. Lampu-lampu konser harus padam. Semua orang harus pulang. Dan pada waktu semua tepuk tangan, lampu konser dan penghargaan berhenti. Pertanyaan yang menghantui muncul. Am I enough? Apakah aku cukup? Itu akan selalu menghantui. Nah pertanyaannya bukan hanya Madonna. Bukankah kita seperti itu? Mungkin panggungmu beda sama Madonna. Panggungmu berbeda. Mungkin kamu bukan penyanyi. Tapi panggung saudara adalah kantormu. Mungkin kamu bukan artis. Tapi panggungmu adalah bisnismu. Mungkin kamu bukan Madonna. Tetapi panggungmu adalah keluargamu. Dan pada saat orang-orang di kantor tidak lagi mengapresiasi kamu. Pada saat keluarga tidak lagi menghargai kamu. Semua tepuk tangan itu berhenti. Then you're wondering, who are you? Siapa kamu? Kamu berharga gak? Kalau tanpa itu semua. Ernest Becker di dalam bukunya The Denial of Death berkata begini. Manusia sulit menerima bahwa dirinya itu kecil. Karena itu dia terus mencari sesuatu untuk membuat dirinya merasa berarti. That's why we always consume. That's why kita harus beli ini, beli itu. Tas ini gak cukup, harus beli tas yang lain. Mau beli apa lagi? Mobil ini gak cukup, beli mobil yang lain. Tren ini, tren itu, mencapai ini, mencapai itu. Setelah semuanya tercapai, kenapa setelah saudara capai semua itu yang saudara impikan, kita masih terasa ada sesuatu yang kurang? Halo? Is it true? Atau hanya saya saja yang merasakan itu? Saudara, kenapa kok selalu ada yang kurang? Alkitab menjelaskan begini, Roma 3:23. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah apa? Berbuat dosa. Dan apa? Telah kehilangan kemuliaan Allah. Paulus gak berkata kehilangan kekayaan. Paulus gak berkata kehilangan surga. Tetapi kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau saudara baca Roma 1 ayat 21. Bahwa manusia itu menindas kebenaran dan menukar kebenaran dengan kebohongan. Dan bahkan manusia menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang fana. We exchange the glory of God with the false glory of the world. Kita menukar kemuliaan Allah itu dengan kemuliaan-kemuliaan fana yang palsu, saudara, di dunia, saudara. Saya kasih ilustrasi satu lagi, saudara. Ini menohok sekali karena waktu dia bilang itu, saya sampai bingung kenapa ya dia bilang begitu ya. Ada salah satu petenis wanita terbaik sepanjang sejarah, namanya Chris Evert. Dia adalah dia pemenang 18 gelar Grand Slam. Masuk Hall of Fame. Dunia menyebutnya legenda tenis. Legend, she's a legend. Dan waktu ditanyain, gimana rasanya tiap kali kamu menang itu? Dia bilang, winning made me feel pretty.
Waktu pertama kali saya membaca kalimat itu saya bingung. Apa hubungannya sih? Piala sama cantik itu apa hubungannya? Kan pialanya nggak bisa digantolkan sebagai giwang gitu loh saudara ya. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan kecantikan? Setelah saya renungkan saya mulai mengerti. Karena yang dia cari bukan menangnya, bukan pialanya. Yang dia cari adalah penerimaan. Yang dia cari adalah rasa cukup. Yang dia cari adalah identitas. Tenis, menang, Grand Slam itu hanyalah kendaraannya. Saudara, bukankah kita seperti itu? Sebenarnya kita tidak sedang lapar akan more atau lebih. Kita sedang lapar akan kemuliaan Allah, the glory of God yang telah hilang dalam hidup kita. Ada orang yang ngejar omset itu bukan karena omsetnya. Tetapi karena omset membuat dia merasa berharga. Sebenarnya keberhargaan itu dapat ditemukan di kemuliaan Allah. Kenapa kok orang itu mengejar status piala? Itu sebenarnya bukan statusnya, bukan pialanya. Tetapi karena status dan piala itu membuat dirinya merasa powerful. Dan waktu saudara merasa powerful, saudara sebenarnya sedang cari kemuliaan Allah. Ada orang yang hamba Tuhan yang mengejar pelayanan. Itu bukan karena dia cinta Kristus, jangan-jangan. Karena pelayanan membuat dirinya merasa dibutuhkan. He is somebody, I am meaningful. Tahukah saudara meaning itu hanya didapatkan di mana? Di kemuliaan Allah. Jadi berhala Chris Evert, berhala kita, itu bukan tenis, bukan omset. Berhalanya bukan kemenangan, tetapi berhalanya adalah glory yang ditemukan di tempat yang salah. Semua pencarian manusia adalah usaha untuk mendapatkan kembali glory, kemuliaan yang dulu hilang di Taman Eden. Jadi jangan cepat-cepat bilang gini, untung aku bukan Madonna. Untung aku bukan Chris Evert. Oh iya, karena mungkin saudara melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi versinya lebih sopan, lebih Kristen. Tapi kita melakukan hal yang sama. Halo? Apa reflektifnya? Saya tulis di sini. Apa yang selama ini kita gunakan untuk berkata dalam hati, aku berarti, aku berharga, aku cukup kalau aku punya itu. Apapun jawabanmu, disitulah kemungkinan besar berhalamu bersembunyi. Telaah hati kita hari ini. Kita masuk poin yang kedua. Mengapa pencarian itu selalu mencelakakan? Kenapa saya bilang mencelakakan? Karena firman Tuhan tadi yang kita baca melihat ada 5 kali kata yang sama diulang-ulang. Ada 5 kata celakalah. Ini kata yang dipakai bahasa Ibrani adalah hoi. Terjemahan lain terkutuklah. Menarik saudara, ini bukan sekedar kata marah dari Tuhan, tetapi kata ratapan. Babel mengira mereka sedang membangun masa depan, padahal sebenarnya mereka sedang membangun atau menggali kubur mereka sendiri. Nah saudara, setiap kali Alkitab bicara tentang dosa, itu tidak hanya menunjukkan bahwa dosa itu salah, tetapi dosa itu bodoh. Dosa itu memperbudak. Kalau saudara pikir dosa itu nikmat atau dosa itu enak, saudara bodoh. Karena dosa itu sebenarnya kalau dipelihara itu akan menghancurkan orang yang memeliharanya. Itu adalah kebodohan dan memperbudak. Nah kita akan lihat 5 kata celaka. Ya, saudara akan lihat 5 kata celaka. Jadi kalau kita bahas satu-satu, ini cukup di-pressing. Jadi siap-siap. Oke saudara ya. Kita akan baca satu-satu. Nah celakalah yang pertama, ayat 6 dikatakan. Baca sama-sama ayatnya ya, 1, 2, 3. Celakalah orang yang apa? Menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Nah apa masalahnya? Ini bicara tentang keserakahan. Ini bicara tentang eksploitasi. Ini bicara tentang mengambil milik orang lain. Mengapa Babel melakukan itu? Apakah karena uang? Tidak. Itu lebih dalam dari uang. Karena Babel percaya kalau aku memiliki lebih banyak, I am somebody. Persis seperti Madonna tadi. Aku berharga. Nah perhatikan, masalahnya bukan uang. Tetapi masalahnya adalah identitas. Saudara. Karena akhirnya dia merasa aku hebat, aku somebody, aku berkuasa. Jadi masalahnya adalah mereka menemukan identitas dengan cara mendapatkan sebanyak mungkin harta, uang, kekuasaan. Dengan apa? Eksploitasi, serakah, mengambil milik orang lain. Nah saudara, ada yang pernah tanya sama saya, apakah kaya itu salah pastor?
Saya sering bilang sama para entrepreneur, tidak ada salahnya. Kamu kaya, Abraham kaya, Ayub kaya, Lydia di Alkitab kaya. Yusuf dari Arimatea yang meminjamkan kuburnya sama Yesus itu kaya. By the way, Yusuf dari Arimatea, cuan ya saudara, dipinjamkan kuburnya, bangkit. Kuburnya dapat lagi, bisa dijual saudara. Nggak pernah mikir kan? Kaya itu. Jadi pertanyaannya bukan kaya salah atau tidak. Tapi pertanyaannya begini, apa yang kekayaan itu katakan tentang dirimu? Kalau kekayaanmu berkurang, kalau rekeningmu berkurang, apakah harga dirimu ikut berkurang? Kalau iya, ya itu masalah, saudara. Artinya kekayaanmu jadi identitasmu. Betul, saudara? Kalau bisnismu gagal, apakah identitasmu ikut runtuh? Jadi kekayaan atau uang, itu kalau sudah jadi identitas, maka kekayaan atau uang itu bisa menjadi berhala yang kita sembah. Betul saudara? Angel yang ngomong betul ya saudara ya. Karena kita semua ingin kaya. Ya kan? Berikutnya, sudah tidak usah dijawab dulu. Kita move on dulu. Oke? Celakalah nomor 2. Ayo baca sama-sama ayat 9. 1, 2, 3. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan diri dari genggaman malapetaka. Pokoknya caranya itu sama dari tadi. Serakah, eksploitasi, ngambil milik orang, gak halal untuk keperluan rumahnya. Nah, dia membangun rumahnya di mana? Di tempat tinggi. Karena ia membangun rumah yang tinggi supaya apa? Aman dari genggaman malapetaka. Berhalanya adalah keamanan. Berapa banyak kita juga persis seperti itu. Mungkin gak seperti apa yang dilakukan oleh Babel, bisa saja halal, tapi banyak juga yang rela untuk melakukan hal yang tidak halal, supaya apa? Nanti kita ngomongnya gini, kalau tabunganku sekian, kalau rumahku lunas, kalau investasiku sekian, nanti cukup, baru aku ngerasa aman, baru aku merasa tenang. Saudara, nggak ada jumlah yang bisa membuat hati orang berdosa merasa aman, nggak ada saudara. Karena apa? Kita akan terus nggak pernah cukup saudara. Saya teringat seorang jemaat yang pernah ngomong sama saya, pastor saya dulu pikir kalau investasi saya, net worth saya, likuiditas saya mencapai angka tertentu, saya akan berhenti khawatir. Kamu ngomongnya dulu, lah sekarang gimana? Soalnya dia ngomong dulu, terus dia tertawa. Kenapa kamu kok tertawa? Iya pastor, angkanya berubah terus ya. Maksudnya naik terus, aku khawatir terus gak berhenti-berhenti. Artinya apa? Angkanya selalu berubah karena apa? Yang berubah adalah hati yang gak pernah merasa aman dan tenang. Berapapun angkanya saudara. This is our problem. Kamu pikir kamu akan dapat segitu, kamu akan happy. Pada waktu kamu dapat segitu, kurang. Kamu pikir kalau kamu mencapai itu, kamu akan membuat kamu tenang. Waktu kamu sampai segitu, ternyata tenangnya gak datang-datang. Ada orang yang duduk sama saya, bilioner, sudah IPO segala macam, hartanya ratusan miliar, bahkan harta pribadi dan bahkan untuk sendiri, untuk size bisnisnya triliunan. Dia bilang, I thought when I drive that supercar, you know, I finally become a man. Ternyata I'm just a man with many toys. Banyak mainan. Tidak beda sama saya waktu umur 5. Mau beli mainan sebanyak mungkin tetap aja aku tidak cukup. Celaka nomor 3. Kita baca ayat 12 ya. 1, 2, 3. Celakalah orang yang apa? Mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Coba perhatikan saudara. Ada sesuatu yang menarik. Kenapa kalau saudara baca selanjutnya, itu bicara tentang nama. Supaya nama mereka masyhur. Supaya kerajaan mereka masyhur. Supaya kemuliaan mereka memenuhi bumi. Jadi berhalanya adalah kemuliaan diri. Nama Babel, nama rajanya, nama kita. Nah mungkin kita nggak pakai nama negara. Tetapi ada yang menarik saudara. Tentang manusia. Gini ya saudara. Saya amati. Termasuk saya sendiri juga begitu. Mengapa orang itu begitu ingin namanya tertulis di gedung?
Nggak usah sebut nama orang lain lah, misalnya saya aja. Wah, mungkin manusia itu bangga ya. Kalau ada gedung, Krisdion. Wah, ruangan Krisdion. Wah, ruangannya namaku. Soalnya apa? Kalau ruangan itu ada di situ, artinya kan kamu nyumbang. Betul saudara? Jadi kalau saudara lihat di universitas namanya siapa, di mana gitu namanya siapa. Atau kalau enggak namanya yayasannya. Wah, namanya yayasan. Kenapa? Dikenang, punya legacy. Kenapa kok manusia itu selalu ingin namanya diingat, dikenang. Karena ada sesuatu dalam diri manusia yang berkata, aku ini dulu asalnya kekal, tetapi sekarang aku mati. Makanya aku gak mau hidupku berlalu begitu saja. Kalau namaku dikenang, namaku diingat, barulah hidupku berarti. Betul saudara? Susah ya ngaku ya? Coba saya tanya sama saudara. Nanti kalau ruangannya ada namamu, terus gedungnya renovasi, atau gedungnya ambruk gitu ya, terus ganti, namamu sudah tidak di sana lagi. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang ingat namanya engkongnya makcomu? Siapa yang masih ingat kakeknya buyutmu? Namanya siapa? Kalau nggak ada silsilah, nggak ada yang ingat. Betul saudara? Siapa yang masih ingat hartanya berapa? Kakeknya buyut kita. Tidak ada yang ingat saudara. Disitulah kenapa manusia kok ingin namanya masyhur. Karena nama besar atau legacy itu bisa berubah menjadi berhala kemuliaan diri. Saudara, saya sebagai pendeta pun saya harus berhati-hati. Karena mungkin saya berkhotbah bukan supaya Kristus dikenal, tetapi supaya saya yang dikenal. Dan itu menakutkan. Artinya karena pelayanan pun bisa menjadi menara Babel, berhala kemuliaan diri. Itulah sebabnya di Kejadian 11 waktu mereka membangun menara Babel, mereka berkata, marilah kita membangun nama bagi diri kita sendiri. Nama besar, legacy, kemuliaan diri menjadi berhala. Saudara, kalau saudara masih ingat ada seseorang yang namanya Michael Phelps. Michael Phelps is the greatest goat itu. G-O-A-T, itu bukan kambing ya, greatest of all time gitu saudara ya. Itu 28 medali Olimpiade, 23-nya itu emas, saudara. Bayangkan, tidak terkalahkan sampai sekarang. Nama besar, kaya, tapi dia mengalami depresi berat. Dia menghisap marijuana, ganja hampir setiap hari dan pernah mau bunuh diri. Kenapa? Ketika seluruh hidup dia dibangun di atas nama besar dan kemuliaan diri. Ketika pencapaian itu selesai dan nama besarnya sudah tidak ada gaungnya. Dia tidak lagi dimuat di Sports Illustrated. Namanya sudah tidak lagi dibicarakan di berita-berita sport lagi. Dia tidak tahu lagi siapa dirinya. Waktu saya membaca biografinya, interviewnya, dia harus lewat terapi saudara. Kenapa? Medali bukan masalahnya. Tetapi medali itu jadi juru selamat palsu yang buruk, saudara. Halo? Bagaimana dengan hidup kita? Mungkin hidupmu tidak dibangun atas pencapaian medali, tetapi sesuatu, saudara. Are you okay? Ya. Celakalah nomor 4. Ya. Ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya. Ayo baca sama-sama. Manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Nah ini saya bingung, pertamanya apa sih ini? Apa sih? Soalnya apa? Konotasinya tentang mabuk, tentang seksualitas gitu ya. Saya waktu baca-baca beberapa komentari ternyata gini loh. Sudah pernah gak di party orang-orang yang suka disodori minuman-minuman, tapi sebenarnya dia itu pingin ngerjain temennya gitu. Ayo, lay, kampe. Oh, ser, minum. Terus udah gitu dia mulai berlaku goblok gitu ya. Wah, semuanya ketawa-ketawa. Dia minum isinya bukan whisky tapi teh gitu, seret gitu ya. Yang temennya whisky sungguhan. Waduh, sampai mabuk. Ditanyain rahasia-rahasianya. Dia diajakin ngomong ketawa-ketawa. Sampai akhirnya dia suruh telanjang. Akhirnya dipermalukan gitu ya. Itu konotasinya. Tetapi begini, inti dari semua ini adalah orang lain dianggap sebagai objek yang bisa digunakan demi memuaskan dirinya sendiri. Berhalanya adalah kepuasan diri tapi melalui manipulasi dan menjadikan orang lain objek. Dipermalukan, direndahkan, dimanipulasi, berhalanya kepuasan diri. Inilah celaka yang nomor 4, saudara. Saudara, ini sangat bertentangan dengan Injil.
Kalau Injil tuh ngomong apa? Bagaimana aku bisa mengasihi kamu? Injil ngomong apa? Bagaimana aku bisa melayani kamu? Tapi kalau berhala, bagaimana kamu bisa memuaskan aku? Bagaimana aku bisa memakaimu untuk kepentinganku? Ketika kepuasan diri menjadi tujuan hidup, maka orang lain berubah menjadi alat. Louis Smith di dalam salah satu bukunya, dia berkata begini, vanity creates the need to use people because we cannot keep our balance spiritually if we are empty at the center. Gengsi dan kesombongan membuat kita suka memanfaatkan orang lain. Kenapa? Karena rohani kita itu sangat labil sehingga fondasi batin kita sangat kosong. Saudara, kalimat ini menusuk saya karena saya mulai bertanya, berapa banyak pelayanan yang saya lakukan sebenarnya itu adalah kasih atau saya sebenarnya hanya mencari validasi. Berapa banyak relasi yang benar-benar saya lakukan dan saya bangun itu karena saya mengasihi. Atau relasi itu sebenarnya sedang saya bangun karena saya ingin mendapatkan keuntungan dari relasi itu. Coba kita cek. Dan tanpa sadar gereja pun juga bisa jadi kuil penyembahan berhala. Kalau dipenuhi dengan orang-orang yang hanya cari validasi, hanya cari penerimaan, hanya saling memanipulasi demi kepuasan diri. That's dangerous. Celaka yang nomor 5. Ayat 18. Baca sama-sama ya. Are you still with me? Yes. Soalnya diem banget. Ya. Oke, ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya. Padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Masalahnya apa? Mereka menyembah dan mempercayai sesuatu yang mereka buat sendiri. Kalau saudara baca selanjutnya ini bicara tentang patung, berhala, pakai kayu, ada yang emas, ada yang perak. Karena semua berhala itu akhirnya sebenarnya apa sih yang mau dikatakan? Berhala itu adalah bicara tentang otonomi, kendali. Aku nggak mau Tuhan ngatur hidupku. Aku mau Tuhan yang bisa aku atur. Kenapa orang buat patung? Karena patung bisa dikendalikan. Karena patung tidak pernah berkata jangan. Karena patung tidak pernah menegur. Karena patung tidak pernah menuntut pertobatan. Karena patung akan selalu setuju sama kamu. Patung akan selalu bilang ikuti keinginanmu, saudara. Nah, minggu-minggu ini, hari-hari ini, di abad ini kita nggak membuat patung. Tapi kita menciptakan Tuhan versi saya. Tuhan yang gak mengganggu hidupku, Tuhan yang tidak menghakimi aku, Tuhan yang selalu setuju dan memberkati semua keputusanku. Saudara. Dan saudara tahu, Tuhan yang seperti itu tidak punya kuasa. Tetapi kita terus menciptakan hal-hal seperti itu. Halo? Saya pernah ketemu sama seseorang yang bilang, pastor saya itu sangat diberkati kalau dengerin khotbah di Gibeon. Tapi jujur ya pastor, nah itu jujurnya gak enak ya. Jujur ya pastor, lagune aku gak senang. Ya bedalah kemasannya. Jadi saya online aja kalau pas lagi ini. Tapi kalau saya hari Minggu, tiap hari Minggu saya ke gereja lain. Wah, dia sebutkan nama satu gereja. Asyirnya itu ciamik-ciamik. Bukan di sini nggak ciamik ya, para asyir. Wayu-wayu. Oh, lanang ini memang. Wangi ambune loh. Di sini bukan ndak ayu dan wangi ya, cuma pilihan semua itu. Waduh. Saya dapat VIP treatment, lagu nih, saya bisa hanyut pastor. Enak ya saya. Membuat aku itu berkaca-kaca. Beraba aku gitu. Terus firmannya, kalau pastor itu kan membuat saya gak nyaman, saya harus bertobat. Wah ini kan berkat. Enak pulang itu rasanya enak gitu. Tapi ya saya perlu yang khotbah kayak pastor, makanya tak rungokno online. Dibilang gitu. Loh ini kenyataan loh. Kenyataan loh ini pastor. Pengen tak salami. Untung kon gak jadi jemaatku juga gitu ya. Tuhan versi siapa? Tuhan versi siapa?
saya. Tuhan yang nggak mengganggu. Lagunya terlalu doktrinal, pastor. Nggak menyayat-menyayat yang itu loh, yang membuat saya sayang-sayang, aduh enak gitu. Allah Tritunggal, Allah dan manusia sejati. Tadi lagu itu, saya nyanyi lagu itu tadi itu, mengeluarkan air mata. Allah Tritunggal, melakukan karya keselamatannya untuk kita. Tapi lagunya mendidik, lagunya memuridkan, lagunya membuat kita kagum sama Tuhan. Bukan berpusat pada diri sendiri. Kamu suka lagu yang mana? Tuhan versimu atau Tuhan versi Alkitab? Tuhan yang tidak mengganggu gaya hidupmu, tapi Tuhan atau Tuhan yang sering membuat kamu bertobat. Tuhan yang selalu memberkati kelihatannya, selalu lovey-dovey, atau Tuhan yang bisa mengatakan bahwa realitamu itu diizinkan untuk mengungkapkan dosamu. Supaya kamu dimurnikan hatinya. Karena kamu sebenarnya, kita semua ini sedang diperbudak. Kita tidak melihat, tapi kita ini sedang diperbudak oleh berhala-berhala itu. Coba kita lihat, kamu pikir kamu bangun karir, tapi karir itu menguasai hidupmu. Kamu pikir kamu bangun bisnis, bisnis itu menentukan identitasmu. No wonder kamu selalu gelisah sampai autoimun. Kamu membangun reputasi, tapi hidupmu diperbudak oleh reputasi itu. Para hamba Tuhan, kita pikir kita bangun pelayanan, tetapi pelayanan menjadi tempat untuk kita cari jati diri kita. Kita ciptakan berhala, dan kita menjadi budak berhala itu. Saudara, 5 celaka ini sebenarnya adalah 5 gejala. Penyakitnya cuma satu, hati manusia yang sedang mencoba untuk mendapatkan kemuliaan, the glory without God. Dan setiap kali kita melakukannya, kata-kata berhala itu selalu bilang gini, belum cukup, belum aman, kurang cantik, kurang kaya, kurang terkenal, belum kurang. Itu suara Babel, saudara. Dan selama saudara mendengarkan suara itu, enough will never be enough. You will always crave. Saudara akan selalu lapar akan sesuatu. Dan kamu gak tahu yang kamu laparkan itu sebenarnya kemuliaan. Dan kemuliaan itu hanya bisa ditemukan di mana? Di mana manusia akhirnya menemukan kemuliaan yang selama ini dicarinya? Tuhan berkata, bukan berhenti menyembah berhala. Tidak. Karena begini, hati manusia tidak bisa hidup tanpa kemuliaan. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita akan mencari kemuliaan atau mencari glory. Tapi pertanyaannya adalah di mana kamu akhirnya menemukan glory itu. Disinilah kita masuk dalam poin yang ketiga. Di mana kemuliaan yang benar itu ditemukan. Saudara, di tengah-tengah 5 celaka itu tiba-tiba muncul satu kalimat di ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama di ayat ke-14. Ini adalah jantung dari perikop kita hari ini. 1, 2, 3. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi dasar laut. Saudara, ayat ini begitu indah. Sehingga akhirnya kalau saudara baca ayat ini, saudara bisa miss ayat ini. Kenapa? Seakan-akan seperti salah masuk pasal, saudara. Karena sebelumnya Tuhan sedang bicara tentang kekerasan, penindasan, manipulasi, tentang penyembahan berhala. Tiba-tiba muncul kata-kata kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sedang menunjukkan sesuatu. Seperti Babel, sebenarnya masalah manusia selalu mencoba memenuhi bumi dengan kemuliaan mereka sendiri. Dan selama ini kita berpikir yang kita cari adalah keberhasilan. Tidak, yang kita cari adalah kemuliaan. Nah, tetapi lebih dalam lagi. Nah, saya mau bawa kepada saudara lebih dalam lagi. Yang kita cari sebenarnya bukan kemuliaan. Tetapi yang kita cari adalah pribadi yang memiliki kemuliaan itu. Pribadi yang menjadi sumber kemuliaan itu. Saudara, di dalam sebuah novel The World, The Flesh, and the Father Smith, Bruce Marshall itu seorang novelis, dia bilang begini. Every man who knocks on the door of a brothel is not looking for a prostitute, but is actually looking for God. Setiap pemuda yang melangkahkan kakinya dan mengetuk pintu rumah bordil,
dia tidak cari pelacur. Sejatinya di dalam lubuk hatinya yang paling dalam sedang mencari Tuhan. Jiwanya sedang merindukan Sang Pencipta, namun dia mencarinya di tempat yang keliru. Saudara, orang mencari uang sebenarnya mencari keamanan. Orang cari seks itu sebenarnya mencari keintiman. Orang cari power, kuasa, sebenarnya mencari rasa berarti, rasa berharga. Orang cari popularitas sebenarnya mencari penerimaan. Tapi dia tidak nemu. Sekarang saya mau tanya sama saudara, siapa sumber keamanan itu? Siapa sumber keintiman itu? Siapa yang dapat memberikanmu arti? Siapa yang bisa menerima engkau meskipun dia tahu engkau bobrok, jahat, berdosa? Di balik semua pencarian manusia ada satu kerinduan. Kerinduan kita untuk pulang. Kerinduan kita kepada pribadi Allah sendiri. Dan kalau saudara lihat di ayat yang ke-20, di akhir dari perikop ini, setelah dikatakan tentang berhala-berhala, dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Kenapa ayat ini menjadi penutup seluruh pasal? Mengapa Tuhan tidak menutup, aku akan hukum Babel? Tidak, karena hukuman terhadap Babel bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah ini, Tuhan masih ada di atas tahta. Allah masih hadir. Allah belum meninggalkan dunia. Allah belum menyerahkan sejarah kepada Babel. Habakuk tidak diberi semua jawaban. Tapi Habakuk menyatakan ada sesuatu pernyataan dari Tuhan. Bahwa pribadi Tuhan sendiri diberikan kepada Habakuk. Dan itu cukup untuk menenangkan hati Habakuk. Pertanyaan saya, apakah Tuhan cukup buat saudara? Kalau hari ini saya beri saudara 2 pilihan. Dan pilihan yang pertama, semua doamu dikabulkan. Semua bisnismu berhasil, keluargamu baik-baik saja, anak-anakmu berhasil, anak-anakmu sehat, tubuhmu sehat, pelayananmu berkembang, keuanganmu aman, gak ada penderitaan. Mau gak? Tapi Tuhan gak ada. Kristus gak ada di dalam hidupmu. Atau pilihan kedua, gak semua doamu dikabulkan. Ada beberapa yang belum tentu berubah, tapi Tuhan ada. Kristus ada di hidupmu. Kamu mau pilih mana? Jangan cepat-cepat pilih yang kedua. Mungkin kamu pilih kombinasi, pastor. Kombinasi, ya kan? Ya kan? Ya. Thank you untuk kejujurannya, betul? Tapi gini loh, kenapa saya kasih ini? Karena ini, pertanyaan itu mengungkapkan hati kita. Karena seringkali yang kita inginkan bukan Tuhan. Yang kita inginkan adalah hal-hal yang lain itu tadi. Tuhan hanyalah alat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. That's the problem. Padahal Tuhan bukanlah alat untuk mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Tuhan bukan sarananya. Tuhan adalah hidup itu sendiri. He is the source of life. Itulah pertanyaan di balik semua pencapaian, semua kerja keras, semua pencarian cinta, semua pelayanan. Apakah aku cukup? Dan pertanyaan yang terbesar, bagaimana orang berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah itu bisa merasa cukup? Disinilah kita bisa melihat keindahan Injil. Kalau seluruh sejarah Babel adalah kisah manusia yang ingin naik menjadi seperti Tuhan, seluruh narasi Alkitab adalah kisah Allah yang rela turun menjadi manusia melalui pribadi kedua Tritunggal Yesus Kristus untuk cari orang berdosa seperti saudara dan saya. Disinilah keindahannya. Kabar baik Injil adalah pembalikan dari Babel. Kabar baik Injil adalah pembalikan dari dunia. Karena Yesus melakukan kebalikan dari Babel. This is what you call the great reversal. Babel berkata, naiklah. Tetapi Yesus Kristus justru turun dari tahta kepada dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang gelap. Yesus justru rela turun. Kalau Babel berkata, carilah kemuliaanmu sendiri, justru Yesus meninggalkan kemuliaannya. Kalau Babel berkata, bangunlah namamu, justru Yesus datang untuk meninggikan nama Bapaknya.
Kalau Babel berkata manfaatkan orang lain demi dirimu sendiri, tetapi Kristus mengorbankan dirinya untuk umatnya, untuk musuh-musuhnya, untuk saudara dan saya. Di sini saudara dapat melihat kontras antara Kristus dan Babel. Babel membangun kerajaannya dengan darah orang lain. Tetapi Yesus Kristus membangun kerajaannya dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dan itu bukan darah orang biasa, tapi darah Tuhan sendiri. Kalau Babel menuntut orang lain berkorban demi kejayaannya, Kristus mengorbankan dirinya demi keselamatan musuh-musuhnya, yaitu saudara dan saya, yang adalah musuh Allah. Babel mencari kehormatan, Kristus merendah, Kristus merapuh. Babel mencari tahta, Kristus meninggalkan tahta surga, memilih salib bagi saudara. Babel ingin dipandang mulia, Kristus rela dipandang hina. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Menjadi manusia, taat sampai mati, mati di atas kayu salib. Filipi 2 berkata begitu. Untuk apa saudara? Manusia yang tidak memiliki kemuliaan terus lapar dan berusaha memperoleh kemuliaan dengan caranya sendiri. Tapi Kristus memiliki seluruh kemuliaan, justru rela melepaskannya. Kenapa? Supaya orang-orang seperti saya, orang-orang seperti saudara, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah dan berdosa, boleh kembali menerima kemuliaan itu sebagai anugerah di dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Seluruh hidup Babel adalah usaha manusia untuk menjadi seperti Tuhan. Seluruh hidup Kristus adalah kisah Tuhan yang turun menjadi manusia untuk cari orang berdosa seperti saudara dan saya. Dan saudara, karena Kristus turun, kita dapat diangkat. Kita dapat memperoleh kemuliaan itu lagi. Saudara, di dalam salah satu doa Yesus yang paling terkenal adalah di Yohanes 17. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, dalam doa itu dia mendoakan gereja. Dia mendoakan murid-muridnya. Dia mendoakan kita semua. Dan ini salah satu pokok doanya. Dia berkata begini, Yohanes 17 ayat 22. Baca sama-sama pelan-pelannya. 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Look, the glory of God. Kemuliaan Allah yang hilang di Eden itu, melalui karya salib Kristus, dikembalikan kepada kita. Kristus mengembalikan kita kepada kemuliaan Allah. Saudara, ini kabar baik. Saudara tidak perlu kejar uang supaya saudara merasa berharga. Saudara nggak perlu kejar nama supaya saudara merasa berarti. Kita nggak perlu kejar pencapaian supaya saudara merasa diterima. Kenapa? Karena di dalam Kristus, identitas kita tidak lagi dibangun atas apa yang saudara dan saya capai, tetapi oleh apa yang Kristus telah selesaikan. Katakan sama-sama, saya di dalam Kristus. Bukan performa saya, katakan, bukan performa saya, tapi performa Kristus. Amin saudara, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, amin. Jadi hari ini saudara, renungkan itu, pandang itu, khotbahkan itu sama dirimu. Jangan masuk di dalam 5 celaka itu tadi. You don't need to find other things to find glory. See Jesus. Di sanalah tempatmu pulang. Implikasinya saudara, baca sama-sama ya sebelah sini ya. 1, 2, 3. Orang berinjil tidak lagi apa? Membangun identitasnya dari apa yang dia capai. Saudara, apa yang saudara capai itu stewardship, pengelolaan. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan gara-gara begini terus saudara bilang, oh gak usah kerja, ngapain. Enggak. Kalau sudah dipercayakan sama Tuhan, saudara kelola. Tapi itu tidak menjadi sumber identitas. Kenapa? Ayo baca yang sebelah sini. 1, 2, 3. Karena identitasnya telah diterima sebagai anugerah di dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Selanjutnya, baca yang sebelah sini. Ayo ya, 1, 2, 3.
Orang berinjil tidak lagi memakai dunia untuk apa? Mengisi kekosongan hatinya. Kenapa? Karena, ayo baca sama-sama. Karena kepenuhan hidupnya telah ditemukan di mana? Di dalam Kristus. Amin, saudara. Yang terakhir, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil tidak lagi hidup untuk mencari kemuliaan bagi dirimu sendiri. Enggak. Namun hidup untuk kemuliaan Tuhan. Semakin dikenal dan memenuhi bumi. Soli Deo Gloria. Amin, saudara. Hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Kita akan meresponi dengan sebuah lagu, His Glory and My Good. Sebelum kita nyanyikan lagu itu, reflectionnya ya. Pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 ini related. Coba telaah isi hati saudara. Apa yang selama ini membuatmu berkata, kalau aku punya itu, aku akan cukup. Bertobat, ngaku sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kamu paling takut kehilangan apa? Dan tanpa itu, kamu merasa hidupmu gak berarti. Bertobat, itu bohong. Itu memperbudak. Itu membuat kamu sengsara. Lepaskan itu. Dan kalau hari ini Kristus berkata, aku memberikan diriku kepadamu. Apakah Kristus itu cukup bagimu? Amin. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Kulihat Mulia Bapakku. Di mana? Dalam Kristus Yesus. Pandang dia. Semakin ku memandangnya, makin dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Kalau saudara memiliki banyak pencobaan, pergumulan, katakan sama-sama. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku dia selaraskan, dia beriku kekuatan. Berjalan mengikut Yesus, meski ku tak mengerti, ku tahu Tuhan bekerja, mulianya bagianku. Katakan sama-sama, baginya kemuliaan. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya dia nama yang berkuasa. Kalau saudara bermegah, ku akan bermegah hanya dalam Kristus. Sebab ku tahu mulianya bagianku. Kita sama-sama pandang kepada salib itu. Lihat lengannya terentang di atas salib itu, yang mereka anggap lemah, layak setiap pujianku. Tuduhan, setiap tuduhan pada salib di paku, dia ku tahu dia selamatkanku, mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya dia nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Amin. Katakan, relakah ku jadi tiada agar Kristus nyata, mencari kerajaan jauh lebih mulia, jauh lebih mulia, berdiri di hadapannya dengan umat kudusnya. Hatiku sekarang puji dia, sebab mulianya. Sekali lagi, hatiku sekarang puji dia, sebab mulianya bagianku. Baginya kemuliaan, baginya kemuliaan, baginya pujian, hanya dia nama
Mari sama-sama kita berdoa. Kita akui di hadapan Tuhan, bertobat di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami datang dengan hati yang jujur di hadapan-Mu. Kami ngaku Tuhan, seringkali kami cari rasa cukup di tempat yang lain. Kami kejar pencapaian, pengakuan, keberhasilan. Seolah-olah semua itu dapat ngisi kekosongan hati kami. Ampuni Tuhan, ampuni. Kami sadar selama ini kami lebih sibuk bangun nama kami sendiri daripada memuliakan nama-Mu. Kami mengaku Tuhan, kami cari kemuliaan diri kami sendiri. Padahal hanya di dalam hadirat-Mu hati kami dapat benar-benar dipuaskan. Kami bertobat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau itu saudara datang kepada Tuhan hari ini dengan segala kesungguhan hatimu. Ini bukan waktunya saudara main agama. This is not religious time. It's time for you to come clean before God. Terima kasih Kristus. Karena ketika kami kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, Engkau rela tinggalkan kemuliaan-Mu. Engkau tanggung kehinaan yang seharusnya jadi bagian kami. Supaya kami diterima kembali sebagai anak-anak Allah. Padahal kami seharusnya musuh-musuh-Mu. Dan hari ini Tuhan kami serahkan kembali semua babel-babel yang sering kami bangun di dalam hati kami. Kalau itu saudara mau menyerahkan kepada Tuhan semua babel-babel yang selama ini seringkali saudara bangun secretly in your heart. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. I really want to pray for you. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Seringkali babel-babel ini kami sembunyikan. Kami gak ngaku. Kami bungkus itu dengan kata-kata yang indah. Dengan klise-klise rohani. Ampuni kami Tuhan. Bongkar setiap berhala yang masih sering kami pegang. Hari ini ajar kami menemukan identitas kami. Rasa aman, sukacita kami, kepenuhan kami, keutuhan kami. Hanya di dalam Kristus. Biarlah Tuhan, hari ini kami tidak lagi hidup membangun nama kami sendiri. Tapi kami hidup untuk kemuliaan-Mu. Untuk melihat bumi dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi biarlah Injil ini terus mengkalibrasi hati kami. Dan terngiang-ngiang di dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita akarkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, kau tidak perlu lagi mencari kepuasan dan mencari kemuliaan di tempat yang salah. Karena engkau memiliki Kristus. Di dalam Kristus engkau aman, di dalam Kristus engkau dikasihi, di dalam Kristus kemuliaan Tuhan dikembalikan dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati saudara.